masih bulan haram dan dia bulan pertama di Hijriyah, Muharramun. Iya. Baru kemudian Safar dan seterusnya. Dan di Muharram ada puasa namanya puasa Asyura yang sangat dijaganya oleh Nabi SAW. Ketika kemudian dia berpuasa tanggal 10 Muharram, muncul berita, muncul informasi dari sahabatnya bahwa ya Rasulullah, al-Yahud yasumuna fi hadzal yaum. Beliau mendapatkan berita bahwa orang Yahudi juga berpuasa pada hari ini. Iya. Maka kemudian Rasul mengatakan, la in baqaitu ila amin la asumanna tasi'. Seandainya aku masih hidup 1 tahun ke depan, maka aku akan berpuasa tanggal 9 juga. Iya. Namanya Tasu'a. Iya. La asumanna tasi'. Untuk apa? Menyelisihi Yahudi. Iya. Dalam riwayat la asumanna tasi wal hadi, aku akan berpuasa 9 dan 11 tambahannya untuk menyelisih orang Yahudi. Nah, inti puasanya tanggal 10 Muharram, 9 dan 11-nya untuk menyelisih Yahudi. Iya. Jangan kemudian ada yang puasa 9 11, dia tidak puasa tanggal 10-nya. Ini belek-belek juga. Iya. Karena pada dasarnya intinya ada di hari 10. 9 itu untuk menyelisih, 11 untuk menyelisih. Iya. Yang mana paling sunnah, Ustaz? Paling sunnah dan paling kuat dalilnya 9 10. Paling kuat dalilnya, paling kuat untuk diamalkan dan diamalkan oleh Nabi SAW 10-nya. Dan disebutkan hadis yang sahih, kalau aku hidup sampai tahun depan aku akan puasa tanggal 9-nya. Itu hadisnya sahih. La sumanat tasi'. Tapi sayangnya sebelum kemudian Nabi SAW masuk pada bulan Muharram tahun depan, beliau sudah wafat. Jadi beliau tidak sempat berpuasa 9 10. Yang Nabi sempat amalkan itu puasanya tanggal 10 Asyura saja, 10 Muharram. Nah sisanya ketika kemudian beliau mengatakan, kalau saya masih hidup tahun depan saya akan puasa tanggal 9 juga, qadarallahnya Allah tidak takdirkan beliau untuk berpuasa 9. Tapi perkataan Nabi sudah diamalkan oleh sahabat, bahwa para sahabat berpuasa juga pada tanggal 9 dan 10. Itu salah satu contoh memuliakan bulan-bulan Allah. Di antara yang lain, Bapak Ibu sekalian, kebaikan yang perlu diluaskan adalah bercerita tentang hal-hal yang baik yang kita lihat hari ini. Salah satu contohnya ini, kemarin Ustaz Yahya Waloni datang ke sini. Kapan itu? Hari apa itu? Kajiannya? Selasa lalu. Masya Allah. Selasa dia di sini. Di Barugat Rabunya. Jumat dia meninggal. Tidak tahu dia khutbah di mana itu, khutbah itu. Itu dari khutbah Jumat. Tapi kalau sholat idnya di mana dia? Di Takalar. Di Takalar ya? Di Takalar dia sholat. Khutbah. Saya nggak sempat ketemu Bapak Ibu sekalian. Iya. Tapi subhanallah, videonya beredar. Meninggalnya dalam keadaan khutbah. Kedua, kalau dalam Islam Pak, dalam rukun khatib, itu sudah sah khutbahnya, karena dia sudah khutbah kedua. Karena yang wajib dalam khutbah itu khutbah pertama. Khutbah kedua itu sunnah dalam sholat Jumat ya. Maka kalau dia meninggal pada khutbah kedua, tidak perlu ada yang menggantikan. Sudah selesai rukun khutbah, dia sudah tunaikan tugasnya. Kecuali kalau dia meninggal di khutbah pertama, maka harus ada orang yang gantikan dia khutbah, melanjutkan khutbah itu. Tapi yang meninggal di khutbah kedua, maka telah selesai khutbah. Kami itu di grup ustaz-ustaz, subhanallah. Mohon maaf, ini dalam hasad, bukan hasad, ghibthah, kebaikan yang baik. Kita bilang ya Allah, indah sekali meninggalnya. Meninggal dalam keadaan safar, meninggal dalam keadaan hari Jumat, meninggal 10 Zulhijjah, meninggal dalam keadaan berkhutbah, subhanallah, lengkap. Meninggal dalam keadaan punya wudhu, meninggal dalam keadaan baru sholat sunnah. Dan aku yakin dia pasti habis sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah mungkin dia masuk masjid kecuali dia tidak mungkin dia langsung khutbah, dia pasti sholat 2 rakaat. Kita kalau dapat satu aja dari semua ini,
meninggal dalam keadaan punya wudu saja sudah hebat sekali, Pak. Ya. Belum hadis Nabi tentang wudu ini. Kata Nabi, wahai Bilal, saya dengarkan terompah kakimu di surga. Apa amalanmu? Kata Bilal, saya jaga wudu saya, ya Rasulullah. Tidaklah saya berhadas kecuali saya berwudu. Tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat 2 rakaat. Coba, Pak. Baru satu amalan sudah dijamin surga. Ya. Amalan yang kedua, sholat. Karena Nabi SAW, idza hazabaul amr fazi'a ila sholat. Nabi itu kalau ada sesuatu yang diinginkan di hatinya, dia sholat 2 rakaat. Orang meninggal habis sholat, Pak, udah husnul khatimah. Ketiga, meninggal dalam keadaan melakukan pekerjaan terbaik. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang lebih baik pekerjaannya dari orang yang berdakwah? Dulu di Masjid Baitur Rahman ada dosen UIN Alauddin Ramadan. Sampai diberitanya nih, Ramadan lagi khutbah, lagi kultum di Masjid Baitur Rahman Panaika. Saya juga tidak sempat ketemu orangnya, tapi beritanya valid. Lagi ceramah kultum meninggal. Subhanallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ada nggak yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak orang-orang dalam sebuah dakwah? Wa amila shalihan, lalu dia beramal saleh. Subhanallah. Belum hadis tentang hari Jumat, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, sampaikan. Iya. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka dia akan tersiksa dan terhindarkan dari siksa api neraka. Malam Jumat, hari Jumat. Subhanallah. Kita belum bicara tentang 10 hari terbaik Zulhijjah yang Allah bersumpah wal fajr wa layalin ashr, demi waktu subuh dan demi 10 hari terbaik. Saking mulianya ini hari disumpahi Allah demi 10 hari terbaik, dan penutup 10 hari terbaik ini adalah hari Idul Adha. Anda dapat dari 7 tadi yang saya sebutkan keutamaannya, Masya Allah. Satu saja Anda bisa dapat, itulah sudah luar biasa, tanda husnul khotimah. Apalagi Anda bisa mengumpulkan 7-7. Masya Allah. Dan saya yakin beliau juga tidak berniat datang untuk meninggalkan, karena ajal kita kan mengintai kita dimanapun kita berada. Maka setiap kita, Bapak Ibu sekalian, hendaknya memperbanyak amal soleh, meluaskan kebaikannya, meluaskan amal soleh. Karena kita tidak tahu di posisi amal soleh yang mana Allah akan cabut nyawa kita. Kita nggak tahu. Bahkan terhadap amalan-amalan yang Bapak Ibu sekalian lihat sederhana, kerjakan. Ada hadis Nabi pesan penting sekali. Saya harus sampaikan ke tetangga-tetangga saya di Andalas. Nabi bilang begini, Pak, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu kecilkan kebaikan, jangan dikecilkan. Minal ma'ruf, al-ma'ruf itu kebaikan, syai'an, sesuatu apapun, jangan pernah menganggap kecil kebaikan itu. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi SAW, meskipun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, berseri-seri, hanya senyum ketika ketemu saudaranya, menyapa, kemudian ada silaturahim, ada saling memanggil. Walau antalqa akhak, kata Nabi, jangan pernah kamu remehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun kamu hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang senyum, wajah yang baik, Pak. Subhanallah. Itu hanya wajah. Bagaimana kemudian kalau kita kemudian memberikan dia hadiah, memberikan dia makanan, memberikan dia sesuatu. Makanya di antara amalan yang kemudian Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu fi qalbi akhikal mu'min. Kebahagiaan yang kamu berikan kepada saudaramu di dalam hatinya, itu adalah bagian daripada kebaikan. Bahkan subhanallah, Nabi mengatakan, la an aqdiya, agar aku menyelesaikan qada. Qada itu qada yaqdi, menyelesaikan hajat saudara saya, lebih baik daripada saya beriktikaf di Masjid Nabawi ini 1 bulan. Coba, kebaikan itu. Jangan pernah remehkan. Kebaikan apa? Karena kita nggak tahu, Pak, kebaikan yang mana
yang akan kita wafat. Maka kebaikan itu pada dasarnya jangan disempitkan, diluaskan dia. Anggap kebaikan itu semua penting. Karena Anda tidak tahu kebaikan yang mana yang menarik ke surga dan kebaikan yang mana yang menahan dari api neraka.